Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, alhamdulillah hari ini cukup luar biasa ya. Di keluarga Oke Saham kita bisa panen Ricci. Ini adalah rekomendasi kita pagi itu di Ricci di keluarga Oke Saham. Saya rekam dari 740. Itu alasannya sangat singkat, sangat mudah karena ada akumulasi cukup bagus. Kan saya sudah katakan di Oke Saham itu hanya menggunakan tiga syarat untuk kita masuk di saham tersebut, yaitu pertama adalah volume, kedua adalah ada trennya sudah bagus, dan ada akumulasi. Dan alhamdulillah Ricci panen ya hari ini, dan Ricci juga masih saya rekomendasikan buat besok. Alhamdulillah Ricci, PTMP, PMMP boleh masuk di 310 ya. Alhamdulillah PMMP luber juga, dan ini juga masih saya rekomendasikan. Dan masih banyak lagi ya keseruan kita di keluarga Oke Saham. Nah, buat kawan-kawan semua jangan lupa untuk like dan juga komen ya di video ini supaya video ini makin ramai dan juga kawan-kawan bisa mendapatkan cuan berlimpah dari segala arah ya. Segala rekomendasi dari Oke Saham tolong dianalisa kembali buat kawan-kawan semua. Oke, nah ini adalah rekomendasi saya buat kawan-kawan semua untuk besok di hari Selasa tanggal 7 November 2023. Pertama, kita akan rekomendasikan apa sih kenapa PMMP ini masih berpotensi untuk lanjut menurut saya. Ini analisa saya sebenarnya sudah lama sih. Karena PMMP ini kita santai sih sebenarnya. Sudah saya rekomendasi dari merah-merah malah awalnya ya. Nah, PMMP ini adalah salah satu saham yang sangat apa ya bahasanya, mungkin karena mendekati tahun pilpres ya, sudah tahun politik ya, dan ini sangat kental sekali dengan politik ya. Ini salah satu sahamnya seperti Mari, kalau seandainya ada Saratoga dan sebagainya lah, dan ini lagi panas-panasnya ya, PMMP dan Mari lah bahasanya. Nah, PMMP ini sebelum ramai cawapres dari Bapak Prabowo ya, Mas Gibran ya. Ini kan dia sempat low di sini turun. Nah, ketika sudah ada pencalonan, nah dia naik cukup oke. Nah, ketika sahamnya turun, ini sebenarnya harganya kembali ke area sebelum ada berita-berita dari cawapres ya. Nah, ini kan sahamnya ya kental sekali dengan Kaisang ya untuk PMMP. Nah, untuk saat ini menurut saya sih cukup oke. Nah, kenapa? Saya sudah katakan pertama, ada volume, akumulasi bagus, dan tren juga ini sudah mulai kembali di atas. Hari ini membentuk hammer cukup bagus. Nah, alhamdulillah Happy Cuan yang sudah bersabar di PMMP dan juga sudah Afredon di bawah-bawah ya. Hari ini kita tinggal kawal aja, semoga besok lanjut. Nah, untuk PMMP kita akan lihat dari chart 5 menitannya. Tuh. Ketika PMMP ini digas nih, ya di jam 11 siang, nih jam 11 siang, PMMP ini ada volume di sini, volumenya cukup lumayan deh kalau saya katakan. Jadi ketika PMMP ini turun di sini mendekati MA50 di chart 5 menitan, ini nggak ada volume, habis. Nah, jadi menurut saya sih masih ada di situ barangnya, atau masih ada apa ya bahasanya, masih ada lah yang bandarnya di situ. Dibiarin dulu sama bandarnya lalu digas kembali ya di sore hari. Nah, ini menurut saya sih masih berpotensi untuk lanjut untuk PMMP, terkait ya mungkin banyak isu-isu di luar sana, dan juga kita mau isu dari manapun kita tetap lihat juga dari teknikalnya. Kalau ngeliat dari teknikalnya sih oke menurut saya. Jadi besok bisa stop loss dekat, yaitu bisa 3%-an kalau kawan-kawan nggak mau spekulasi atau mau nunggu bawah, tapi menurut saya sih menarik. Stop loss jauh harus wajib buang kalau seandainya PMMP bisa turun di bawah 300, makanya ini cukup lumayan ya. Kalau seandainya di bawah 300 ya kemungkinan dia akan sideways kembali. Ini PMMP menurut saya sih masih oke ya buat kawan-kawan semua. Dan saham kedua, nah ini adalah saham rekomendasi saya kemarin. Nah, ini adalah Ricci. Kenapa sih Ricci ini masih menarik? Kita perhatikan. Ricci, nih saya lihatin dulu kenapa saya rekomendasikan Ricci kemarin pagi. Nih Ricci itu sebelum ini kemarin ya, nih kalau kita lihat nih 6 November itu kan di sini nih, chartnya dari sini ya, 6 November nih saya putus dulu ya di sini.
Ini 6 November. Nah, di sini. Nah, ketika saya lihat Ricci ini ada kekuatan volume buy di sini ya. Ini sebelumnya volumenya belum terlalu besar sih di sini. Tapi terlihat. Nah, kalau dibandingkan dengan volume yang hari ini besar di sini, ini kelihatan kecil volume kemarin. Tapi kemarin juga ada volume buy juga di situ. Makanya saya rekomendasikan Ricci. Dan alhamdulillah Ricci ya digoyang-goyang lalu di jam 3 mendekati jam 3 digas ke utara ya. Alhamdulillah. Dan ini masih kita lihat masih dominan volume beli ya di situ ya. Makanya saya masih merekomendasikan Ricci untuk besok. Nah, untuk melihat dari ini kan kita bisa perhatikan pertama adalah tren. Nah, trennya kan sudah masih dikategorikan uptrend. Nah, kenapa saya kemarin juga merekomendasikan Ricci itu karena dia konfirmasi uji resist support di MA50 dan kebetulan mantul dan membentuk candle cukup oke ya. Nah, itu. Dan sekarang dia sudah trennya terus naik. Lalu kedua adalah ada volume masuk. Nah, volume masuk. Ada volume ya. Syarat pertama adalah tren, kedua volume, dan ketiga adalah akumulasi. Dan di sini sudah masuk di 3 syarat kita masuk pantauan di Oke Saham. Jadi menurut saya sih Ricci masih menarik. Buat kawan-kawan semua, besok bisa buy Ricci kalau kawan-kawan tertarik itu di buy 139 sampai dengan 140 lah ya. Dengan target dekat yaitu seandainya jebol di high hari ini di 143 itu adalah resist terdekat. Stop lossnya adalah kita main di sekitaran harga 132. Nah, ini menurut saya sih masih menarik karena kita masih kawal ya di sini Ricci. Dan terakhir saham yang saya rekomendasikan adalah Axio. Nah, apa kok menarik Pak Axio? Bagaimana melihat analisa simpelnya di Axio? Nah, sesuai ya, Axio masih dikategorikan trennya bagus, jadi masih dikategorikan saham Axio adalah saham yang uptrend. Nah, kedua adalah dia sudah di sini ada resist di 198 dan dia berhasil dilewatinya. Kedua volumenya oke. Nah, akumulasinya tidak terlalu besar di sini, terlihat ya, tidak terlalu besar. Tapi yang saya menarik itu adalah di chart 5 menitannya di Axio. Tapi dia masih ada akumulasi ya di situ. Ini sahamnya biasanya mudah sekali digoreng karena tipis-tipis sekali. Nah, di sini Axio, nah, kita bisa perhatikan sekitar jam setengah 3 itu ada volume buy di sini. Nah, walaupun tidak terlalu gede ya, kisaran 500 jutaan di situ, tapi membentuk volume cukup lumayan di situ. Jadi menurut saya sih memang mudah sekali untuk digerakkan ini aslinya. Jadi kalau mau stop loss jauh itu ada di harga 190, stop loss dekat ada di 198. Kalau seandainya keluar dari 198 yang mau buang dulu atau kurang-kurangi muatan dulu selama bertahan di 190, kita beli saham uptrend, semoga aja saham tersebut akan terus naik. Oke. Itu adalah 3 rekomendasi dari Oke Saham yang bisa kawan-kawan pantau untuk besok di hari Selasa 7 November 2023. Nah, itu aja ya. Di keluarga Oke Saham sebenarnya kawan-kawan bisa belajar analisa mandiri, bisa cari saham sendiri, jadi tidak mesti harus nunggu rekomendasi ya. Tapi mau rekomendasi dari manapun, mau si A, si B, si C, si D, si E, si F dan lain-lain, ketika ada rekomendasi, yuk belajar analisa apakah memang benar menarik atau enggak. Itu ya buat kawan-kawan semua. Happy cuan dan juga sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.